Salam saudara terkasih, di saat pandemi COVID-19 kita sudah tahu gejala-gejala kelemahan tubuh bila kita terpapar virus COVID-19 dan dokter menyarankan untuk mengisolasi diri, meningkatkan daya imun tubuh dengan istirahat dan makan yang bergizi serta tetap tenang. Hati harus selalu gembira, maka harapan sembuh dan pulih akan besar. Pertanyaannya, apa kelemahan dari orang percaya dan bagaimana berharap tidak terbatas oleh kelemahan dalam hidup sebagai orang percaya? Mari kita renungkan bersama-sama firman Tuhan terambil dari Lukas 19 ayat 2-5. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang yang kaya. Dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Jangan terbatas dengan kelemahan kita. Ada 4 kelemahan. Yang pertama, kelemahan fisik. Zakheus badannya pendek. Kelemahan fisik merupakan persoalan utama kebanyakan orang. Tetapi kelemahan fisik tidak menghalangi kesuksesan seseorang. Karena rasa keingintahuannya yang tak terpuaskan, orang apakah Yesus itu, Zakheus melupakan harga dirinya sebagai kepala pemungut cukai. Dan berlarilah ia mendahului banyak orang. Zakheus menggunakan kesempatan untuk meninggikan dirinya dengan cara memanjat pohon. Janganlah kita berputus asa dengan kelemahan fisik kita. Kita harus menentukan tujuan-tujuan yang tinggi supaya dapat mencapai hal-hal yang tinggi. Kedua, kelemahan pekerjaan. Zakheus seorang kepala pemungut cukai, pekerjaan yang tidak terhormat pada saat itu. Mungkin kita memiliki pekerjaan yang dianggap orang remeh atau dipandang orang buruk, bahkan dibenci. Jangan meremehkan pekerjaan kita. Pekerjaan itu dapat memberi manfaat dan dampak yang baik bagi kita dan sekitar kita. Hati-hati, sekalipun kita memiliki pekerjaan terhormat, tapi pekerjaan itu bisa menjadi berhala. Tetaplah setia pada nilai-nilai kebenaran dan terus maju dalam pekerjaan kita masing-masing. Yang ketiga, kelemahan tujuan. Zakheus seorang yang kaya, cinta uang, menjadi kaya. Walaupun tidak salah menjadi kaya, tujuan dari semua pekerjaan kita atau apapun yang kita tuju untuk menghasilkan uang, janganlah tujuan uang itu hanya untuk memuaskan keinginan kita dan kemuliaan kita. Bila tujuan kita hanya uang, itu tidak pernah memberikan kepuasan yang sejati. Tujuan itu bisa kita ubah. Dengan uang, kita bisa bertujuan untuk membantu sesama kita yang sedang kesulitan. Dan dengan uang juga, kita bisa memuliakan Tuhan. Jangan sampai salah tujuan hidup kita. Persiapkanlah tujuan hidup kita untuk kekekalan, yaitu surga. Yang keempat, kelemahan rohani. Zakheus berusaha melihat orang apakah Yesus itu, tapi tidak berhasil karena badannya pendek. Kondisi rohani kita sangat dipengaruhi oleh pekerjaan kita. Sekalipun karir, pekerjaan, atau bisnis kita sukses di atas rata-rata dan kita memiliki kekayaan yang melimpah, tapi tanpa pengenalan Tuhan yang benar, iman kita akan rapuh. Mungkin saja dulu kita memiliki iman yang kuat, serta beribadah dan semangat melayani Tuhan. Namun karena kecewa terhadap Tuhan, karena keinginan kita tidak terpenuhi, atau kecewa dengan sesamanya, akhirnya kita tak lagi bergairah untuk berdoa, membaca firman Tuhan, bahkan kita malas beribadah. Kita mulai serong, mudah geram dan benci. Kita lebih tertarik dengan tawaran kemewahan dan kenikmatan dunia. Bagaimana supaya iman kita kuat? Bertindaklah seperti Zakheus, berlari dan melihat Yesus. Jadi, walaupun kita terbatas karena kelemahan fisik, kelemahan pekerjaan, kelemahan tujuan, dan kelemahan rohani, tetaplah berusaha, tetaplah setia dengan nilai-nilai kebenaran, berlari melihat wajah Tuhan, dan rendahkanlah hati kita akan panggilannya. Maka harapan kita bahwa Tuhan akan menerima kita dan Tuhan mau tinggal dalam hidup kita. Amin. Stay safe, stay strong. Tuhan memberkati kita semua.